Aku mulai ya. Oh ya, kita konsep dulu deh. Jadi gini, ada deret bilangan itu, umumnya itu ada deret aritmatika sama deret geometri. At least itu yang bakal sering keluar di UTBK. Nah, deret aritmatika itu, rumus suku ke N-nya itu apa aja? Ini tuh A tambah B, N-1. Terus buat Sn-nya itu adalah A tambah UN dibagi N/2. Nah, aku bakal nurunin ini sedikit aja. Kenapa kayak begini? Nih, misal kita punya deret kayak begini. 1, 4, 7, 10, terus 13, 16. Nah, jangan deh. Ini terlalu pakai 2 aja deh. 1, 3, 5, 7, 9, terus 11, 13. Nah, gini guys. Kenapa rumus jumlah dari suku deret aritmatika itu ini? Jadi gini, A tambah UN itu, kalian notice gak? 1 sama 13 itu, kalau ditambah itu jadi 14. Ini, 3 tambah 11 itu, jadi 14 juga. Ini, jadi 14 juga. Nah, ini kalau ganjil ya. Nah, terus, kalau ganjil itu, gini deh, aku bikin genap dulu. Sorry. Ini 15. Ya gini guys. Jadi ini, 1 sama 15 itu jadi 16, oke? Ini ditambahin itu jadi 16, ini ditambahin jadi 16, ini ditambahin jadi 16. Nah, sekarang 16 ini ada berapa banyak? Ini tuh sama aja kayak A tambah UN. Itu 1 tambah 15, 3 tambah 13, itu sebenarnya A tambah UN. Soalnya ini sama ini, hasilnya itu kalau ditambah bakal sama kayak ini, 3 tambah 13, 5 tambah 11, dan seterusnya. Nah, terus N/2 ini dari mana? N/2 ini tuh ngitung 16-nya ini ada berapa banyak gitu guys. Jadi kalau dalam kasus ini 1 tambah 15, 16, 16, 16, 16. Jadi ada 4 ya. 1, 2, 3, sama 4. Jadi 16 dikali 4 jadi 64. Ini totalnya itu 64. Gitu guys sebenarnya. Itu aku nurunin rumus SN itu dari mana ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke deret geometri. Kalau deret geometri itu rumus suku ke N-nya itu adalah Arni. A kali R. Nah, terus dipangkatin N-1. Terus kalau Sn, buat jumlahnya itu, jumlah dari suku-sukunya itu adalah 1. A kali 1 R pangkat N, 1 min R. Nah, ini berlaku kalau misal R-nya itu lebih kecil daripada 1. Terus kalau sebenarnya ada 2 versi. Kalian pasti sudah tahu sih. Aku kayak nge-refresh ulang aja. Terus R-1. Terus ini R-nya itu buat 1. Nah, kalau kalian lupa mau pakai yang mana, yang ini, yang atas atau yang bawah, kalian lihat aja. Kalau misal R-nya ini lebih kecil daripada 1, ini kan jadinya positif kan penyebutnya kan. Pokoknya ingat aja penyebutnya itu harus selalu positif. Jadi kalau misal kalian punya rasionya 3 gitu, ya udah kalian pakai 3 kurang 1. Soalnya kalau kalian pakai 1 kurang 3, bakal negatif hasilnya nanti. Gitu. Ingat penyebutnya selalu positif. Oke? Nah, udah sih cukup aku ngebahas konsepnya dari situ dulu aja. Sekarang kita langsung masuk ke soal. Nah, 3 buah bilangan membentuk barisan geometri. Jika jumlah ketiga bilangan itu 13 dan hasil kalinya 27, maka suku ketiga adalah, nah kita kan udah tahu tadi UN sama dengan AR N-1. Nah, sekarang jumlah ketiga bilangan itu adalah 13. Ya udah, A tambah AR tambah AR kuadrat sama dengan 13. Terus hasil kalinya adalah 27. Ya udah. Ini tuh maksudnya U1, U2, U3. Nah, oke. Sekarang kalau kita kaliin semuanya jadinya apa? Aku mau kaliin ini sama R kuadrat. Jadi hasilnya itu bakal A pangkat 3 dikaliin R pangkat 3 sama dengan 27. 27 dari mana? Ini dari soal. Soalnya hasil kalinya itu adalah 27. Aman ya? Nah, sekarang ya udah tinggal kita keluarin aja. Jadinya, oh enggak, ini kita pangkatin 1/3 semuanya.
sepertiga, sepertiga. Ya udah, jadi AR sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang kita pindahin aja R sama dengan 3 per A. Jangan deh, A-nya aja yang kita pindahin. Biar dapat rasionya. Nah, terus ya udah kita masukin ke sini. A-nya itu kan 3 per R, ya kan? AR-nya itu adalah 3. Terus tambah AR kuadrat. AR kuadrat itu kan bisa ditulis AR kali R juga kan. Nah, AR itu adalah 3. Ini 3 dikaliin sama R. Jadi 3R. Sama dengan 13. Oke, nah terus ya udah. Kita kali R semua. 3 tambah 3R tambah 3R kuadrat sama dengan 13R. Nah, terus kita lanjut. 3R kuadrat, kita pindahin luasnya. 3 dikurangi 13 adalah 10R. Ditambahin 3. Ya udah. Ini kayak persamaan kuadrat biasanya. Ya udah deh, dapat. Jadi R min 3. 3R min 1. Sama dengan 0. Maka R-nya itu adalah 3. Atau R-nya itu adalah 1 per 3. Nah, terus yang ditanya, maka suku ketiga adalah, ya udah, ini kalau misal R-nya, jadi tuh R-nya itu bisa ada 2. R pas sama dengan 3 atau R pas sama dengan 1 per 3. Kita tuh harus nyocokin biar dapat jawabannya yang ada di sini. Gitu guys. Nah, terus, ya udah. Kita kan udah punya ini, ya kan? Ya udah. A sama dengan 3 per R, ya kan? Ya udah, ketika R 3, berarti A-nya 1. Ketika R-nya 1 per 3, A-nya itu 3 dibagi 1 per 3. Sama dengan berapa? 9. Terus, ya udah, kita udah dapat A, kita udah dapat R, berarti tinggal kita masukin ke AR kuadrat. Soal yang ditanya itu U3-nya berapa kan? U3 adalah AR kuadrat. Ya udah, kalau misalnya ini, berarti U3-nya itu adalah 1 dikalikan 3 dikuadratkan, maka ini adalah 9. Terus kalau ini, AR kuadratnya itu, buat yang ini, kasus ini, AR kuadratnya itu adalah A-nya itu tadi 9. R kuadratnya itu 1 per 3 dikuadratin berapa? 1 per 9. Maka jawabannya adalah 1. Nah, yang ada apa di sini? U3-nya. 9 kan? Bukan 1 di jawaban ini. Jadi jawabannya adalah 9. Coba. Ada yang mau ditanyain guys? Aman, aman? Atau kecepatan aku? Aman, aman? Harusnya aman lah ya. Coba. Aman gak guys? Ya udah, aku lanjut dulu ya. Diketahui ini soal asli UTBK 2025 tahun aku. Nah, sekarang diketahui barisan aritmatika U1, U2, U3 yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda 5. Apakah U 2025 ganjil? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. U1 dikali U2 itu genap, U2 dikali U4 itu ganjil. Nah, buat ngerjain soal kayak begini, gimana caranya? Kalian bikin kayak gini dulu deh. Ganjil dikali genap itu hasil apa? Genap kan? Berarti genap kali ganjil juga genap. Nah, terus kalau ganjil kali ganjil, hasil apa? Ganjil kan? Kalau genap kali genap, hasil apa? Hasilnya genap. Nah, terus U1 kali U2 itu genap. Nah, berarti jadi kalau kayak gini tuh, kalau kalian nemu soal kayak begini, yang pertama kali kalian lakuin itu adalah bikin deret U1, U2, U3 ini pakai angka sembarang, tapi harus ngikutin syarat-syarat yang mereka kasih gitu guys. Nah, jadi gimana biar aku bisa bikin U1, U2 genap tapi dengan beda 5? Ya udah, kita coba-coba aja. Misal nih, U1 dikali U2 itu genap. Kita pakai misal 1, terus 6, terus 11.
Terus ini kan 1 itu ganjil kan. Terus misalnya mulai dari 0, 5, terus 10. Nah, U1 dikali U2 di sini genap gak? Genap kan. Terus 0 kali 5 ini genap gak? Ini kasus 1. Ini kasus 2. Nah, ini genap kan? Oke, terus ini juga genap bawahnya. Nah, terus apakah pernyataan ini cukup buat nentuin kalau 2025 ganjil? Enggak, guys. Kenapa? Jadi gini. Kalian tahu kan kalau misal U2025 ini adalah suku yang ganjil di deret ini. Jadi U1, U3, U5, U7 dan seterusnya sampai U2025 sampai infinite lah. Itu ganjil. Nah, karena dia ganjil, kalau kita pakai kasus pertama, ini kan yang ganjil itu selalu ganjil. Nah, yang ganjil itu, suku yang ganjil, itu akan memiliki nilai yang ganjil juga. Nah, jadi nanti U2025 itu nggak peduli berapapun nilainya, dia pasti ganjil. Nah, sekarang buat yang kasus kedua. Nah, ini sama aja kayak logika yang pertama, tapi ini buat suku-suku yang ganjil, U1, U3, U5, dia tuh genap. Nah, genap. Nah, sehingga gara-gara suku U2025 itu adalah suku yang ganjil, maka dia tuh jadinya genap. Kita ngikutin polanya ini, guys. Jadi kan ini bakal 0, 10, 0, 10, terus nanti ininya bakal 15, terus 20. Nah, ini genap juga kan. Nah, ini bakal terus-terusan, nanti bakal genap, genap, genap. Nah, jadi gara-gara dia nggak konsisten, yang satu ini nggak cukup. Gitu. Sekarang, U2 sama U4 itu ganjil. Nah, coba ya, kita coba ya. Sebenarnya kita pakai deret yang ini. Nih, aku tambahin 5 lagi. Ini 1, ini yang kedua. Kasus kedua. Ini kalau tambahin jadi 16, tambahin 5 jadi 15. Nah, terus apakah U2 dikali U4 itu ganjil di sini? Enggak kan? Soalnya 6 kali 6 satuannya itu bakal jadi genap kan. Nah, jadi ini salah. Yang pertama ini salah. Sekarang yang U2 U4 di yang kedua. Ini ganjil kan? Hasilnya kan. 5 kali 15 kan 75. Ya udah. Ini bisa kita tentuin buat U2025. Kenapa kayak gitu, Kak? Gara-gara gini. Kan kita udah tahu U2-nya itu sama ini U4, ya kan? U2-nya itu 5, yang semua yang ganjil itu suku-suku yang suku-suku yang genap itu kayak U2, kayak U4, terus U6. Itu tuh memiliki nilai-nilai yang ganjil dan seterusnya. Nah, terus sedangkan suku yang ganjil itu bakal memiliki nilai yang genap kayak U1, U3, U5, U7 dan seterusnya sampai U2025. Nah, maka U2025 itu di kasus kedua ini adalah genap. Nah, ya udah. Jadi U2 U4 ini ganjil, U2 dikali U4 ini bersifat ganjil. Ya udah, ini nunjukin kalau misal U2025 itu genap. Ya udah, berarti ini salah kan? U2025 ganjil ini salah. Jadi pernyataan kedua ini bisa ngejawab. Gitu, guys. Coba. Ada mau ditanyain nggak? Bingung nggak, guys? Bingung nggak? Coba boleh chat ya kalau ada yang bingung ya. Bentar, aku cek lagi. Oke, sepertinya aman. Boleh aku lanjut? Ya, aku lanjut ya, guys. Nah, sekarang ini yang B terus. Suku deret geometri diketahui suku ke N dirumuskan dengan UN sama dengan 2 pangkat 3 min 2N. Rasio deret tersebut adalah, yaudah ini gampang lah ya. Nih, ini U1, terus U2, U3, dan seterusnya. Nah, kalau U1 berapa? U1 kita masukin 2, 3, min 2 kali 1. Ya udah langsung 2 ya. Jadi 2 pangkat 1 adalah 2.
Sekarang kalau U2 sama dengan 2, 3, min 2 kali 2 itu langsung 4, ya kan? Ya udah, 2 pangkat min 1 adalah 1/2. Ya udah, dari kita dapetin 2 suku ini aja udah langsung kelihatan kok rasionya berapa. Nah, terus ini selanjutnya terus. Nah, ya udah. Rasionya berapa berarti kalau dari sini? 2 ini harus dikalikan rasio berapa biar ngasilin 1/2. Gitu kan? Ya udah, rasionya adalah 1/4. Gitu, guys. Ini sama aja. Ya, gitu. Bingung nggak? Atau kalau kalian pengen gampangnya gini. Ini kan U2. U2 itu adalah A kali R. Sama dengan 1/2. Ya kan? Ya udah, A-nya berapa? A-nya itu 2. R-nya itu adalah 1/2. Maka R-nya itu adalah 1/4. Gitu deh. Easy. Aman nggak, guys? Oh ya, kalau kalian pengen nanya, boleh chat. Kalau nggak, boleh langsung unmute aja. Salah aku aja nggak apa kok. Terus lanjut ke nomor 4. Aku hapus ya ini ya. Oke. Sekarang nomor 4. Suku pertama dan kedua suatu deret geometri berturut-turut adalah P pangkat min 4 dan P pangkat X. Jika suku ke-8 adalah P pangkat 52, maka nilai X adalah nih. Ini P pangkat min 4, terus P pangkat X, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. P pangkat 52. Itu 2, 3, 4 ya. Nah, terus yang ditanya itu nilai X itu berapa? Ya udah. Oh ya, kalau kalian nemu soal-soal deret aritmatika atau geometri, gampangnya sih gini. Kalau kalian udah dikasih tahu nih suku berapa, misal suku ke-8 adalah P pangkat 52, langsung kalian pecahin. Jadi kalau ini kan geometri kan, ya udah, P pangkat 52 itu apa? P pangkat 52 itu adalah A. Ya udah, A-nya itu berapa? A-nya itu P pangkat 4 kan? Kita masukin A-nya. Aduh, nge-lag, guys. Sorry guys, nge-lag guys. Bentar ya. Nge-lag ya? Sorry. Sebentar guys. Ada masalah teknis guys. Aku nggak tahu nih kenapa Apple Pencil aku. Sebentar ya guys. Nggak mungkin. Oke, udah aman guys. Nggak tahu tadi kenapa. Oke, aku lanjut. Nah, ini tadi kan kita udah tahu A-nya itu P pangkat min 4, ya kan? Ya, betul. Terus R, ya udah kita pindahin P pangkat 52 sama dengan P pangkat min 4. Jadi R pangkat 7, ya kan? Ya udah. Ini kalau naik jadi apa? P pangkat 52 kali P pangkat 4 sama dengan R pangkat 7. Ya udah, ini P pangkat 56 sama dengan R pangkat 7. Sama-sama kita pangkatin 1/8. Ya udah. Ini 1/8. Oke. 1/8. Berapa? 1/7 kok 1/8. 1/7. 1/7. Ya udah, ini jadi P pangkat 8. Ini jadi R. Ya udah, R-nya itu adalah P pangkat 8. Nah, ya udah, buat kita dapetin PX karena P pangkat X ini adalah suku kedua, ya kan, U2. Ya udah, U2 sama dengan P pangkat X sama dengan A-nya itu P pangkat 4 dikalikan rasionya itu sendiri. Rasionya itu P pangkat 8.
Maka P pangkat 4 kali P pangkat 8 adalah P pangkat 4. Ya udah. Dari sini tinggal kita samain. Jadi ini adalah P pangkat X. Jadi X-nya berapa? X-nya itu 4. X adalah 4. Gitu guys. Aman nggak? Coba. Ada yang mau ditanya? Aman ya? Oke, aku lanjut, oke? Sorry. Aman. Oke, bentar, ada yang belum di admit. Sip. Masih isi, siap. Kita lanjut. Mantap, mantap. Jumlah 6 suku pertama deret geometri adalah 252, sedangkan jumlah 3 suku pertamanya adalah 28. Jumlah 4 suku pertama deret itu adalah, ya udah, ini gimana caranya? Nih, kalian tuh kalau ada kayak gini, kalian tuh harus langsung mikir. Kalian mikirnya itu harus secara konseptual. Jadi kan gini, suku 6 pertama itu artinya tuh U1, U2, U3, U4, U5 tambah U6 sama dengan 252 kan. Nah, kalau yang ketiga, jumlah 3 suku tuh 1 tambah 2 tambah 3 atau U1 tambah U2 tambah U3 adalah 28. Nah, jadi gini, aku bikin A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 4 tambah 45 252 terus AR tambah AR kuadrat sama dengan 28. Ya udah, ini kan ada yang sama, ya udah kita masukin jadi 28. Maka 28 ditambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 4 tambah AR pangkat 5 sama dengan 252. Nah, kita pindahin deh. AR pangkat 3 tambah AR pangkat 4 tambah AR pangkat 5 sama dengan 224. Nah, coba ada yang punya ide nggak sekarang diapain? Sekarang kita harus nyari cara gimana ini persamaan AR pangkat 3 sama AR pangkat 5 ini diubah ke sesuatu. Kita keluarin R pangkat 3. Nah, kalau aku keluarin R pangkat 3, jadinya AR kuadrat sama dengan 224. Nah, ada yang familiar gak guys bentuknya di sini? Nah, ini A tambah AR kuadrat itu sama aja kayak jumlah suku ketiga. Ya udah, kita masukin R pangkat 3 sama dengan kali 28, 224. Ya kan? Maka R pangkat 3 adalah 8. Maka R-nya itu adalah 2. Gitu guys. Nah, terus jumlah 4 suku pertama deret itu adalah, ya udah, kita udah dapat R, sekarang kita cari A. A-nya dapetin dari sini aja biar lebih gampang. Nah, jangan masukin ke atas ya guys. Jangan masukin ke sini. Nanti pusing sendiri kalian. Kebanyakan angka. Terus ya udah, A-nya itu A tambah 2A tambah 4A tambah 28. Ini A. Maka A-nya itu adalah 4. Ya udah, kita kan udah tahu jumlah 4 suku pertama deret itu adalah kita udah tahu jumlah suku S3 itu berapa kan? S3 itu adalah ini, ya kan? Nah, sekarang buat suku keempat ya udah kita tambahin U4 aja atau AR pangkat 3, ya kan? Kalau kita tambahin AR pangkat 3, jadi gini. S4 itu sama aja kayak S3 tambah U4, ya kan? S3-nya itu adalah 28, ya kan? U4-nya berapa? U4 itu AR pangkat 3. Terus 28 ditambahin A-nya itu 4, terus R-nya itu adalah 2, 2 dipangkatin 3 adalah 8. Ya udah, berapa? 32 tambah 28 adalah 60. Aman ya? Atau ada yang bingung? Coba, ada yang bingung nggak guys? Ya udah, aman lah ya. Nah, oke, kita lanjutin. Ini apa? Oh iya, itu tadi. Nah ini, sekarang nomor 6.
Aku pengen kalian nomor 6 ngerjain sendiri. Terus nanti kalian kirim jawabannya di grup. Soalnya ini hal yang sama, tapi bedanya itu sama yang tadi. Yang tadi itu adalah kali. Yang ini adalah tambah. Nah, nomor 6 nanti aku kirim di grup. Kalian jawab sendiri ya, guys. Nanti aku kasih caranya kayak gimana sama jawabannya kayak gimana. Nah, ini PR. Sekarang lanjut ke nomor 7. Barisan bilangan real A1, A2, A3 memenuhi AN tambah 1 sama dengan 2AN tambah 3 untuk setiap bilangan asli N dan A3 adalah min 1. Nah, berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Ya udah. A1 itu ganjil. Kalau A1 itu ganjil, oh enggak, kita gini aja deh. Kita cari yang paling gampang dulu aja. A4 itu sama dengan 1. Yaudah. Oh ya, kalau buat soal-soal kayak gini, make sure, kan kalian dikasih rumus kayak begini kan. Make sure kalian ubah 1 yang AN tambah 1. Kan ini udah dari sana kan. Sama ubah buat 2 AN-nya aja. 2 AN-nya ini perlu dibikin sendiri. Biar kalian lebih gampang aja sih. Dikurangin 3. Gitu. Nah, sekarang A4 itu bisa kita pakai rumus yang ini biar lebih gampang. Maka A4 sama dengan, berarti N itu sekarang 3 kan. A4 sama dengan 2A3 tambahin 3. Oke. Nah, A3-nya udah dikasih tahu. A3-nya itu adalah min 1. Ya udah, A4-nya itu 2 dikaliin min 1 berarti min 2 tambah 3 adalah 1. Ya udah, A4 itu benar. Ini benar ya? Betul. Nah, terus apakah A1 ganjil? Ya udah. Nah, kenapa tadi aku nyuruh kalian buat ngebikin 2 rumus yang berbeda? Satu yang ngesendiriin AN tambah 1, satu yang ngesendiriin 2 AN ini. Karena biar mempermudah kalian buat kalau kalian pengen ngitung yang backward sama yang forward. Gitu guys. Suku-suku yang di belakangnya atau suku-suku yang di atas, di depannya. Bentar ya guys, aku minum dulu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita pengen tahu A1 itu ganjil apa genap. A1, A2, A3, A4, A5. Nah, A1 itu kita belum tahu, ini min 1, ya kan tadi. Min 1 terus A4 itu 1. Udah kita cari A2. A2-nya itu adalah 2AN. 2A2 sama dengan AN tambah 1, yaitu A3. Min 3, maka 2A2. Terus A3-nya itu min 1, min 3, maka A2-nya itu berapa? A2-nya itu min 2. Oke, min 4 dibagi 2. Nah, terus ini min 2. Ya kan? Terus kalau buat A1, kita nyari A1 berarti 2A1. Terus A2 min 3. Min 3, 2A1-nya itu adalah enggak tahu ini. Nah, A2-nya itu min 2, min 3, maka A1 itu adalah min 5/2. Maka min 2,5. Nah, apakah desimal itu ganjil atau genap? Enggak ada guys. Karena dia itu desimal. Gitu. Desimal itu nggak bisa dikasih tahu kalau misalnya ini itu ganjil atau genap. Gitu guys. Nah, ini berarti net. Nah, terus A99 tambah A100 merupakan bilangan bulat kelipatan 3. Nah, caranya gimana? Ya udah. Kita pakai gini. A100 sama dengan ini ya. Ini kan kita pakai AN tambah 1. Pakai rumus yang AN tambah 1 dengan 2AN tambah 3. Nah, A100 sama dengan 2A99 tambahin 3. Nah, terus habis ini kayak gimana, Kak? Ya udah kita masukin ke sini, guys. Nah, yang pengen kita tahu itu adalah apakah A99 tambah A100 itu merupakan bilangan bulat kelipatan 3 atau bukan kan? Ya udah kita masukin.
A99 ditambah A100 sama dengan A99 ditambahin 2A99 tambah 3. Nah, ini jadinya itu 3A99 tambahin 3. Ya udah, kita bisa ngeluarin 3. A99 tambah 1. Nah, karena A99 tambah 1 ini adalah kelipatan 3. Karena 3 dikaliin sesuatu itu adalah kelipatan 3. Itu kan definisi kelipatan 3 itu 3 dikaliin sesuatu kan. Ya udah, berarti 3 ini adalah betul. Nah, sekarang yang 4. Terdapat 2 suku yang merupakan bilangan prima di antara 5 suku pertama. Tadi A1-nya itu min 5/2 kan. A5-nya berapa? A5-nya itu adalah, ya kita nyari dulu. A5-nya itu 24. 24 berarti 24 tambah 3. Aku pelan-pelan aja ya. Terus 2 tambah 3. Ini 5. Nah, coba. Menurut kalian, ada berapa bilangan prima di sini? Bilangan primanya itu cuma 2, guys. 1 sama 5. Kenapa bukannya min 1 sama min 2 itu bilangan prima? Bukan, guys. Karena definisi bilangan prima itu adalah bilangan bulat positif yang cuma bisa dibagi sama bilangan itu sendiri. Gitu. Jadi yang negatif itu nggak termasuk bilangan prima. Jadi cuma ada 2 bilangan prima di situ. Terdapat 2 suku yang merupakan bilangan prima di antara 5 suku pertama. Terdapat 2 suku yang merupakan bilangan prima. Yap, betul. Jadi jawabannya adalah ada 3 pernyataan yang benar. Oh ya, kalau misalnya aku ada salah, boleh koreksi aja ya, guys. Ada yang bingung nggak, guys? Ini jawabannya tadi, oh ya belum, nomor 6. Coba ada yang mau ditanya? Sebelum kita pindah ke Stephen. Aman. Oke, sip. Nice. Kita pindah ke Stephen ya. Oh ya, jangan lupa ngerjain ini ya, guys. Oke, halo guys. Lanjut lagi ke aku buat ngasih beberapa soal daerah juga. Jadi ini soal yang pertama ini masih lumayan simpel. Dia tuh konsepnya dia ganti-gantian antara dikurang habis itu dijumlah. Oke, kita masuk aja ya. Jika diketahui bahwa X yang memenuhi X sama dengan 10 dikurang bla 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 ini sampai berlanjut terus. Nah, kita ditanya bakal jadi gimana nih. Nah, yang pertama tuh kita manipulasi dulu teman-teman bentuknya. Ini kan kalian lihat kan, dia kan ada 1/3, 2/3 gitu-gitu. Ini kalau dilanjutin bakal jadi kayak kurang 11, ditambah 11 1/3, hasil dikurang 11 2/3 dan so go on. Nah, ini kita bisa manipulasi teman-teman. Jadi X sama dengan 1/3 dikali 30 kan 1/3 kali 30 jadi 10 gitu. Habis itu dikurang 31 ditambah 32 dan seterusnya sampai 120. Kekecilan nggak guys tulisannya? 120. Oke. Nah, dari situ kita pecah lagi teman-teman. Jadi yang tambah itu di sebelah kiri aja. 1/3 ditambah 30 tambah 32 dan tambah seterusnya sampai 120. Dan satu lagi itu buat yang dikurang. Jadi mulai dari 31 sampai 119. 119 dari mana Kak? Dari 120 dikurang satunya. Jadi di sebelah persis dari 120. Oke. Nah, kalau SN itu kan dia rumusnya nggak cuman ini ya teman-teman, nggak cuman kalian hitung dari perbedaannya, kalian tuh bisa juga pakai yang SN sama dengan N/2 dikali U.
Kalau yang pertama paling A ya namanya. Bilangan pertamanya dideret terus ditambah UN. Jadi di sini BTW buat cari N-nya, tuh kalian ambil bilangan paling ujung 120. Wait. 120 dikurang 30 dibagi 2, dibagi sama bedanya, habis itu kalian tambahin 1. Jadinya tuh 90 bagi 2 tambah 1 jadi 45. Ini dari mana Kak? Ini tuh dari UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Jadi kita pindah ke UN dikurang A dibagi B ditambah 1 sama dengan N gitu. Oke, jadi yang ini kita udah lakuin, dapat 45. Kalau yang sebelah kirinya 119 dikurang 31 bagi 2 tambah 1 sama dengan 88 dibagi 2 tambah 1 sama dengan 45. Oke. Soalan sepertiga dikali 46 bagi 2 ditambah 30 tambah 120, 150. Dikurang sepertiga dikali 45 bagi 2. 31 tambah 119 juga 150. 150. Ini kegedean. Oke, ini bisa kita coret-coret teman-teman, langsung aja 50. Yang ini 23. Kalau ini juga bisa kita coret, jadinya 50. Coret lagi 25. Jadi 45 dikali 25. 23 dikali 50 jadinya 115. Terus yang satu lagi 45 dikali 25 jadinya 911.225. Kita dapat hasilnya jadi 25. Oke guys, gitu deh buat ini. Tapi ada satu approach lagi sebenarnya guys, satu cara lagi biar lebih enak. Kalian ngebagi satu-satu. Jadi ini kalian kelompokin. Oke. Yang ini kalian kelompokin teman-teman. Jadi kan jadi minus sepertiga mulu ya. Terus minus sepertiganya kalian kali sama banyaknya deret. Kalau di sini aku ambil dia tuh mulai ujungnya tuh ujungnya kan 39/3 ya. Dikurang sama 10/3. Dibagi sama 1/3. Hasil ditambahin 1. Wait, aku lupa guys, dia ambil yang mana. Tapi kalian dapatnya tuh 15 gantinya. Buat banyaknya deretnya gitu. Dapat 45, sorry. Dapat 45 buat banyaknya deretnya. Soalnya kan kita hitung nih guys. Kita punya 45 sama 46 di sini nih, sorry. Kita udah punya 45 sama ini 46. 46 sama 45. 46 tambah 45 itu kan jadi 91 tuh. 91. Tapi dari 91 ya udah keambil 1 di sini. Dikurangin 1. Jadi 90 nomor angka. Nah, 90 itu kalian bagi 2 karena kan satu set isinya 2 angka. Satu set isinya 2 angka. Kita bagi 2 makanya kita dapat 45 set
gitu loh. 45 dikali min sepertiga jadi dikurang 15, kurang 5 min 15 tambah 40 jadi 25 juga. Oke. Lanjut ya guys, buat yang soal selanjutnya. Gak ada yang bingung, aman kan guys? Oke, buat soal yang selanjutnya tuh kita baca aja ya. Jadi mulai dari yang pertama tuh suku pertamanya A dan BD-nya tuh B. Dia deret aritmatika. Jika B sama dengan 2A dan U1 tambah U3 tambah U5 tambah U7 tambah U9 sama dengan 90, maka nilai dari bla 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 sama dengan berapa? Oke. Kalau ini kebetulan banget kita punya A dan kita punya U1. B-nya juga udah punya kan, B sama dengan 2A. Makanya langsung aja kita hantam. U3 sama dengan, masukin rumusnya guys, A tambah N-1 kali B. A tambah 3 dikurang 1 kali B. B-nya berapa? 2A. Jadi A sama dengan 2 kali 2A, 4A sama dengan 5A. Oke. Nah, di sini kalian nanti bakal lihat polanya, guys. Deret aritmatika tuh sebenarnya all about pola, teman-teman. Jadi, setelah kalian ngelihat polanya tuh bakal jadi enak banget. A sama dengan N-1 dikali B sama dengan 4 dikali 2A. Ini udah langsung kurang ya guys. N-nya 5 dikurang 1. 9A. Nah, di sini kan kelihatan teman-teman. Dia karena lompat 2 dari U3 ke U5, U5 ke U7, U7 ke U9, dia lompatnya 2 kalinya. 2 kali dari 2A. Lompatnya langsung nambah 4A. Jadi langsung aja kita iniin. A tambah 5A tambah 9A tambah 13A tambah 17A sama dengan 90. 5 tambah 9 itu 10. 13 tambah 17 jadi 30. Terus tambah 5 jadi 45. 45A sama dengan 90. A sama dengan 2. Nah, buat soal yang ini kan kebetulan juga nih dia lompatnya 2, 2, 2, 2, 2. Kita mulai cari dari U8 aja. U8 sama dengan A ditambah N-1 kali B. Sama dengan A ditambah 8 kurang 1, 7 dikali 2A. Sama dengan 15A. Oke. Buat deret yang satu lagi, artinya kita mulai dari 15 tambah 4 jadi 19 tambah 23A tambah 27A tambah 31A. Kita totalin semuanya. Yang ini jadi 50. Ini juga jadi 50. Jadi 115A sama dengan 115 kali 2 sama dengan 230 guys. Oke guys, aku skip dulu ya soalnya itu lumayan susah. Aku mau taruh di akhir aja biar pas kalian udah lebih semangat dan lebih progresif belajarnya. Kita ada soal yang ini. Jika Sn menyatakan jumlah n suku pertama dari suatu bilangan barisan aritmatika, diketahui bahwa Sn dan S2n kurang Sn dan S3n kurang S2n membentuk barisan aritmatika, maka hubungan yang benar adalah ini tuh ada pilihan gandanya, cuman aku lupa masukin. Jadi stay with me aja buat kita ngebedah apa sih yang sebenarnya dimau dari soalnya. Nah, jawaban akhirnya di soalnya tuh dia bakal minta kayak S3N sama dengan berapa dengan format S2N dan SN-nya kepake. Nah, di sini kan dia ngomong SN dan bilangan selanjutnya tuh ngebentuk barisan aritmatika. Jadi yang pertama bisa kita lakuin adalah kalian ingat teman-teman. Ini kan aku bikin nih. Ini dia A, ini dia B, ini dia C. Dalam baris aritmatika
kekecilan gak sih guys? Sorry. Itu tuh bakal selalu 2B sama dengan A tambah C. Itu dari mana? Itu tuh dari B dikurang A sama dengan C dikurang B. Ini tuh beda guys. Jadi kayak beda suku ketiga. Beda tuh kan selalu sama. Beda selalu sama. Ini yang aku highlight teman-teman. Jadi beda itu selalu sama. Bisa kita ubah. B-nya kita pindahin ke kiri dan A-nya pindahin ke kanan. Jadi 2B sama dengan A ditambah C. Nah dari situ bisa dong kita jabarin aja. 2 dikali S2N dikurang SN sama dengan SN ditambah S3N dikurang S2N. Habis itu kita pindahin bisa banget teman-teman langsung kok. 3S2N sama dengan S3N ditambah 3SN. Jadinya S3N sama dengan 3S2. Sadar lu jadi bener nulis. Jadi selalu kayak aneh. Nah jadi tuh yang mau ditekenin dari soalnya tuh kalian meskipun dikasih bilangan seaneh apapun, kalian jangan lupa sama dasarnya baris aritmatika teman-teman. Dimana aritmatika tuh intinya bedanya tuh selalu sama guys di semua antara sukunya. Bisa kalian manipulasi dari ini B kurang A sama dengan C kurang B yang nanti itu bisa berubah jadi 2B sama dengan A ditambah C gitu guys. Oke, ini tuh ada namanya deret teleskopik. Oke, ini namanya deret teleskopik guys. Ini salah satu materi OSN dan ini tuh bisa banget keluar dan pernah sempat keluar di tahun-tahun sebelumnya. Karena dia ketika orang tahu caranya, dia tuh bakal ngeliatnya jadi gampang banget teman-teman. Kan kayak pusing dong kalau kita kali satu-satu. Tapi dari teleskopik ini ada cara cepatnya dan bisa ngebikin soal PK yang dimana orang melihatnya susah, kita bisa ngeliatnya jadi lebih enak. Nah di sini kita kan ngeliat nih apa sih polanya kak? Polanya satu, dia cuma beda satu nih teman-teman. Dia bedanya satu. Kalian notice aja dulu. Dia bedanya satu, dari satu ke dua. Terus yang ini juga bedanya satu nih, yang ini. Yang ini juga bedanya satu. Beda satu. Nah dari informasi tersebut bisa dong kita olah teman-teman. Oh ini salah satu bentuk umum deret teleskopik. Bentuk umum deret teleskopik tuh kayak gimana sih? Biasanya paling umum mulai dari sini teman-teman. UN sama dengan 1 per N dikali N tambah 1. Habis itu kalau kita kasih SN, dia kan bakal jadi kayak nambah terus ya guys. Ini tuh kelihatan nih guys. Ini kan aku bilang N dikali N tambah 1. Yang satu dia lebih dari yang sebelah kanan 2 ini dia kan lebih 1 gitu, makanya aku bilang dia N tambah 1. Ini bentuk paling sederhananya ya guys. Ini kan kalau SN dia bakal nanti dijumlah semua UN-nya dari U1, ini U1, ini si U1 dia U2, U3 sampai seterusnya. Nah dari 1 per N kali N tambah 1 ini harus kita ubah teman-teman, jadinya bentuk A per N ditambah B dikali N tambah 1. Nah ini dari mana kak? Ini tuh namanya pecahan parsial gitu guys. Kita ngeubah
penyebutnya biar jadi berdiri satu-satu, dan yang atasnya tuh bakal berubah jadi sebuah gitu. Nah, biar gak banyak camping, aku terusin aja dulu guys. Ini 1 kali 2, 2, jadi setengah sama dengan A per N. N itu 1, sorry guys. Ditambah B dikali 2. 1 sama dengan, ini aku kali 2 ke semuanya, sama dengan 2A tambah B. Oke. Nah, terus kalau aku ambil satu lagi, yang sebelah kanannya 1/6 sama dengan A per 2 tambah B kali 3. B per 3. Kalau kali 6 lagi jadinya 3A tambah 2B. Nah, dari sini bisa banget nih kita olah teman-teman. Jadinya 2 sama dengan 4A tambah 2B sama dengan 1 sama dengan 3A tambah 2B. Kita kurang semuanya jadi A sama dengan 1. Kalau kita masukin ke sini yang kiri teman-teman, nah aku bikin persamaan pertama, persamaan kedua. Aku masukin ke persamaan pertamanya, jadinya 1 sama dengan 2A tambah B. 1 sama dengan 2 tambah B, B sama dengan min 1. Artinya apa? Dari cara kita manipulasi begini, ini sebenarnya udah disederhanain guys. Ada cara lebih formal lah, tapi nggak usah. Kita yang penting tahu aja gimana sih cara kita transformasi sebuah deret teleskopik. Jadi dari yang kita punya setengah bisa kita ubah jadi 1/1, 1 dikurang setengah. Dari kita punya 1/6 kita bisa ubah jadi setengah dikurang 1/3. Nah, kelihatan nggak guys dari sini? Apa yang bisa kita ubah? Dari 1/12 sama dengan 1/3 dikurang 1/4. Nah, dari sini bisa kelihatan teman-teman. Kalau kita jumlah semuanya, ini kan dijumlah. Ketika kita jumlah semuanya, ini bisa dicoret langsung. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Ini bakal berlanjut terus sampai yang terakhir. Yang terakhir itu kita punya 1/25 kali 26. Itu kita dapat 1/650. Sebenarnya nggak penting guys hasilnya berapa. Yang penting yang kiri jadi plus, yang kanan jadi minus gitu loh. Buat yang beda 1. Jadi 1/25 dikurang 1/26 sama dengan nanti bakal ada coret-coretannya. Jadi jumlah dari ini semua, nilai dari penjumlahan deret ini semua bakal jadi 1/1 dikurang 1/26. Yang dimana hasilnya langsung 25/26. Tuh. Oke. Nah, kalau kalian sadar juga, kalau misalkan ini pilihan ganda, ya kalian bisa banget langsung nembak yang ini kalian bikin jadi atas. Yang atas, yang ini bisa jadi bawahnya. Tapi ada syaratnya guys. Yang pertama tuh depannya tuh harus 1/1 kali 2 gitu loh. Nah, aku bakal kasih lihat kalian apa sih yang aku maksud di soal yang selanjutnya. Ini kan udah beda soal nih guys. Dia tuh bentuknya jadi 1/18. Yang pertama ya. Yang terus yang kedua 1/40. Nah, kita coba yuk buat identifikasi gimana caranya. Jadi dari 1/18 bisa aku ubah dong jadi A/3 ditambah B/6. Oke. Kalau aku kali 18 semuanya, dia bakal jadi 6A tambah 3B. Lanjut 1/80 sama dengan A/5 tambah B/8. Sama dengan 1 sama dengan 8A tambah 5B.
Lagi-lagi ini aku bikin persamaan pertama. Ini persamaan kedua, guys. Oke, kita mau hilangin yang B-nya dulu. Gimana caranya? 5 sama dengan aku kali 5. Yang persamaan pertama biar jadi 15. Ingat guys, KPK-nya. Kalian cari KPK-nya. 3 sama dengan 24A tambah 15B. Dikurang sama dengan 2 sama dengan 6A. A sama dengan 1/3. Oke. Yang B ini teman-teman bisa kita ubah jadi maksud aku dimasukin aja 1 sama dengan 6A 6 kali 1/3 ditambah 3B 1 sama dengan 2 tambah 3B 3B sama dengan min 1 B sama dengan min 1/3. Dari sini udah mulai kelihatan dong teman-teman apa sih yang bisa kita ubah di sini. Pertama 1/3 bisa kita keluarin semua. Ini kan kalau kita translate S sama dengan A-nya di sini tuh 1/3 alias 1/9. Tapi menurut aku better kita keluarin aja guys. Jadi 1/3 kali 1/3 dikurang 1/6 ditambah 1/5 kurang 1/8 aku tulis aja dulu guys ya 1/7 dikurang 1/10 dan seterusnya. Soalnya oh my god. Soalnya agak jelek sih guys, dia tuh ujung-ujungnya nggak bakal hilang gitu loh, nggak kayak sebelumnya yang kita bisa saling coret. Soal ini kebetulan dia nggak bisa, soalnya dia kelipatannya cuma beda 2 kan guys. Ini kan dia ngasih tahu nih dia cuma beda 2, bedanya 2 tapi dia di sini beda 3 ke sebelahnya, jadi ujung-ujungnya nggak bakal hilang gitu loh. Menurut aku nggak usah sampai selesai gitu sih guys ngerjain. Yang penting tuh dari soal ini kita tahu bahwa cara yang kita pakai di awal buat identifikasi A sama B-nya tuh cukup buat bisa tahu dengan cepat gitu sih guys. Oke, yang pertama ini sama juga kurang lebih kayak tadi. Kita ingat kita punya tuh C kurang B sama dengan C dikurang B sama dengan B kurang A. Makanya bisa kita manipulasi jadi 2B sama dengan A ditambah C. Nah, di sini kita itu jadi highlight aja teman-teman. Biar kita nggak lupa. Ini kan kalian lihat ya. Ini A kurang B, ini B kurang A yang sebelah kanan yang kita punya. Kita bisa kasih tanda minus kedua-duanya. Jadi minus C dikurang B sama dengan minus B dikurang A. Berubah jadi A dikurang B, yang satu lagi berubah jadi B dikurang C. Yang ini
Aku bikin aja jadi K. Ini juga sama kayak ini teman-teman, K. Oke. Nah tapi yang satu lagi, dia kan kita punya C dikurang A. C dikurang A itu belum dijadiin minus teman-teman. Jadi yang pertama, dari yang pertama ini, yang satu, aku bikin satu, aku bikin dua. Dari dua kita hasilin ini bisa kita ubah jadi K. K sama dengan A kurang B sama dengan B kurang C. Nah, C dikurang B itu bisa banget kita manipulasi. Kan kita maunya D dikurang A ya guys. Sama dengan B dikurang A. C dikurang B sama dengan B kurang A. Wait. C dikurang B sama dengan B kurang A. Ujung-ujungnya bakal kita manipulasi teman-teman. Jadinya itu C kurang A sama dengan C kurang A itu bakal kita dapat dari C dikurang B ditambah B kurang A. Jadi, ini kan tadi kita punya K, teman-teman. Aku kasih tanda minus K aja. Ini minus K. Jadi, C dikurang A sama dengan minus K ditambah minus K. Sama dengan minus 2K. Oke. Ini terserah. Kalian mau yang kiri yang satu yang minus, satu yang enggak, itu enggak ngaruh. Minus 2K. Jadi, kalau kita tulis ulang, persamaannya bakal jadi KX kuadrat dikurang 2KX tambah K sama dengan 0. Kalian sadar lagi guys, ini kan namanya suatu deret aritmatika. Beda atau K, beda nggak mungkin 0. Jadi K dan min K, kedua hal ini tuh nggak mungkin 0. Jadi ini bisa banget kita bagi persamaannya dengan K. Jadi berubah X kuadrat dikurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Sadar dong ini apa teman-teman. Jadi X kurang 1. X dikurang 1 kuadrat sama dengan 0. Jadi jawabannya X sama dengan 1. Yang E. Oke, lanjut. Ini soal, aku yang ini dulu guys ya bawah. Jadi ada suatu deret geometri tahingga. Deret geometri tahingga. Rumusnya itu apa? S tahingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R. R itu bedanya teman-teman. Nah tapi R ini, jadi sifatnya itu ada dua. Sifat geometri tahingga. S tahingga. Yang satu itu konvergen. Yang satu divergent. Kalian bisa cari ini. Syaratnya tuh simple guys. Convergent. Artinya apa? Ini tuh dari bahasa convert teman-teman. Bahasa convert. Artinya dia bisa berubah menjadi suatu bilangan, nggak harus bulat, suatu bilangan aja. Dia bisa berubah menjadi suatu bilangan. Misalkan yang ini kan dia ngomong suatu deret geometri tahingga adalah 15. Artinya apa? Dia punya jumlah hasil akhirnya dia konvergen. Dan jumlah tahingga dari kuadrat suku-sukunya juga konvergen juga. Nah, konvergen ini punya syarat. R mutlak itu harus kurang dari 1 atau min 1 di antara R di antara 1. Karena dia di bawah 1 teman-teman. Dia kan lama-lama mengecil, makanya ujung-ujungnya mendekati 0, makanya bisa dijumlah semuanya dan kita dapat suatu bilangan. Kalau divergen itu kebalikannya, dia lebih dari 1 gitu loh. Nah, selain konvergen dia itu bakal divergen guys.
Tapi seingat aku dia nggak boleh 0 juga deh R-nya. R nggak boleh 0. Dengan syarat R nggak boleh 0 di dua-duanya. R tidak sama dengan 0. Oke. Nah, disinilah kita lihat. Yang pertama kita punya S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R sama dengan 15. Artinya A sama dengan 5. A sama dengan 15 dikurang 15R. Oke, itu yang pertama guys. Aku bikin tambahan aja ya. Nah, yang kedua kita baca di soalnya. Itu jika jumlah tak hingga dari kuadrat suku-sukunya. Oke. Jadi dari S tak hingga itu, kalau aku jabarin, dia tuh bakal punya A ditambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 dan seterusnya sampai infinite. Nah, kalau yang satu lagi S2 aku bikinnya ya. S apa ya? S2 tak hingga gitu. Ini tuh dikuadratin guys. Gitu loh. Jadi A kuadrat tambah tambah A kuadrat R kuadrat tambah A kuadrat R pangkat 4 dan seterusnya. Artinya apa? Kita bakal punya, aku bingung sih guys namanya apa. Ya udah aku bikin S2 tak hingga aja ya. Sama dengan A kuadrat sama dengan 1 dikurang R kuadrat. Karena bedanya juga R kuadrat. Ini kalau kita bagi yang pertama AR dibagi A sama dengan R. Bedanya R. Kalau yang kedua A kuadrat R kuadrat dibagi A kuadrat sama dengan R kuadrat doang bedanya. Oke. Nah, di sini bisa kita ubah teman-teman. Dari A kuadrat sama dengan 1 per R kuadrat sama dengan 45. Jadinya A kuadrat sama dengan 45 dikurang 45 R kuadrat. Oke, lanjut. Kita udah punya definisi A apa. Jadinya 15 dikurang 15 R kuadrat sama dengan 45 dikurang 45 R kuadrat. Ini kita jabarin aja. Kita buka semuanya. Sama dengan 225 dikurang 450 R tambah 225 R kuadrat sama dengan 45 dikurang 45 R kuadrat. Pindahin ke kirinya semuanya teman-teman. 270 R kuadrat dikurang 450 R ditambah 180. Kita bagi sama 90, kita punya 3 R kuadrat dikurang 5 R tambah 2 sama dengan 0. Oke. Dikali dong, karena dia penyebutan koefisiennya enggak 1, kita kali kayak konstantanya. 3 kali 2 jadi 6. 3R dikurang 3 dikali 3R dikurang 2 sama dengan 0. Dapat dong guys, ini R sama dengan 1 dan satu lagi R sama dengan 2/3. Nah, tapi kita udah punya syarat, R-nya harus kurang dari 1 biar konvergen. Jadi kita pakai yang ini guys, pakai yang 2/3. Pakai yang 2/3 ini teman-teman. Aku bikin ya. Nah, dari 2/3 itu dong, bisa kita cari A-nya teman-teman. A sama dengan 15 dikurang 15 R. Dengan L sama dengan 2/3, kita dapat A sama dengan 15 dikurang 10 sama dengan 5. Oke. Jumlah 5 suku pertama matematika dengan suku pertama A dan beda 3R adalah S5 sama dengan 5/2 dikali A tambah N-1 4 dikali bedanya 2/3 dikali 3. Beda 3R. 3R beda sama dengan 2/3 kali 3 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 5/2 dikali 5 ditambah 8 13. Wait, sorry guys.
Oh, sorry banget guys. Jadi ini itu 2A ya, aku baru ingat. 9 kali 5 sama dengan 45. Oke. Nah, yang ini. Tentukan jumlah 5 suku pertama dari barisan aritmatika geometrika berikut. Oh, ini tuh lumayan ribet guys. Cuman kalau kalian nggak ngerti apa maksud soalnya, kalian masih bisa buat ngitung satu-satu. Tapi sebenarnya nggak ini sih, nggak apa namanya teman-teman, nggak efisien. Nah, jadi kita pertama harus identifikasi dulu komponennya. Kan dia ngomong dia barisan aritmatika. Dari barisan aritmatika tapi geometri juga. Nah, di situ kita identifikasi teman-teman. Kita lihat, kita pecah dulu. Jadi yang 1, 3, 5, 7, 9. Artinya kita bikin UN sama dengan pakai aritmatika biasa, A ditambah N-1 dikali D. D ini bedanya. Aku bikin B aja. What? Dikali. Nah, jadi kalian pertama tuh bayangin ini tuh sebuah barisan geometri, teman-teman. Jadi A dikali R pangkat N-1. Tapi A-nya ini dari sebuah baris aritmatika. Sebuah baris aritmatika. Nah, disitulah kita bisa masukin sini. Ini baris aritmatikanya, gitu loh. Dikali R pangkat N-1. Nah, kita udah identifikasi kan, guys. Dia itu A-nya awalnya tuh 1. Jadi kita punya 1 ditambah N-1 kali B. Ditambah R-nya. R-nya tuh 2. N-1. Oke, ini kita udah punya UN-nya, teman-teman. Jadi, kalau kita mau masukin ke SN sama dengan kita pakai yang geometri, jelas dong. Oh wait, bentar guys. Jadi ya kita pakai yang geometri. Tapi kita bisa juga manipulasi namanya, teman-teman. Jadi yang pertama itu dari S5. S5 ini, wait, sorry, aku bikin S5. Ini kan udah kita punya nih 1 kali 2 tambah 3 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 2, sorry. Tambah 5 kali 2 pangkat 3. Tambah 7 dikali 2 pangkat 4. Tambah 9 kali 2 pangkat 5. Dan seterusnya. Soalnya ini nggak berhenti, guys. Tapi kita cuma diminta 5 doang. Oke. Nah, dari sini kita bisa geser 2S5 sama dengan 2 kali 2. 2 dikali 2 tambah. Tapi aku nulisnya dari sebelah kanan ya, guys, biar lebih enak. Jadi ini aku bikin 2 kali 1. Enggak, aku bikin 0. 0 aja, kosong. Aku bikin 1 dikali 2 pangkat 2. Dari mana, Kak? 2 pangkat 2-nya. Ini kan aku kali 2, teman-teman. 1 dikali 2. Nah, tapi 2-nya tuh aku nggak tulis jadi 2 kali 2. Aku bikin aja jadi langsung pangkat 2. Nanti bakal kelihatan, guys, enaknya di mana. 3 dikali 2 pangkat 3. Tambah 5 dikali 2 pangkat 4. Tambah 7 dikali 2 pangkat 5. Oke. Ini aku kurang, guys. Ini ketika dikurang, dia bakal jadi
min S5 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 pangkat 3 tambah 2 dikali 2 pangkat 4 tambah 2 dikali 2 pangkat 5. Oh ya, kita punya juga dikurang 9 kali 2 pangkat 6 guys. Dikurang 9 kali 2 pangkat 6. Oke, yang maksud aku bakal enak itu ininya teman-teman. Nah, dari situ tuh bisa kita bikin sebuah deret geometri. Deret geometrinya mulai dari ini cukup nggak ya? Oke. Maaf ya guys, agak mepet gitu. Deret geometri kita mulai dari ini aku bikin aja sebuah bilangan kayak contoh M buat Kamalik. M sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 tambah 2 dikali 2 pangkat 3 tambah 2 kali 2 pangkat 4 tambah 2 kali 2 pangkat 5. M sama dengan 2-nya bisa kita keluarin buat semuanya. Jadi 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 5. Ini bisa kalian deret geometri atau kalau kalian mau hitung manual juga boleh banget guys. Menurut aku enak kan hitung manual sih guys, karena lebih angkanya masih kecil dan masih waras, jadi enak. Ini sebenarnya juga bisa kalian langsung hitung manual dari awal, cuman aku takutnya kalau misalnya ini keluar di bentuk esainya gitu, kalian nggak bisa gitu loh buat ngejelasin caranya. Karena cara tuh dilihat tau guys. Tambah 8 16 tambah yang terakhir itu 32. Oke. 4 tambah 8 12 12 tambah 16 28 28 tambah 3 2 60. Jadi M sama dengan 1 20. Nah, 2 pangkat 6 ini 64 dikali 9 itu 576. Jadinya yang terakhir nih guys. Agak mepet nih. Wait, aku bikin ke atas aja deh guys. Sorry. Minus S5 sama dengan 2 ditambah 120 dikurang 576. Kita balik jadinya 576 dikurang 122. Kita dapat deh hasilnya 454. Oke, soal yang terakhir kita ada deret geometri. Masih yang sama, deret aritmatika geometri, tapi kita ditanya yang tak hingganya. Nah, deret ini itu bakal jadi lucu banget guys, karena dia kan udah ngomong aritmatika geometri, artinya kita identifikasi lagi dia bentuknya UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B dikali R pangkat N-1. Ini yang aritmatikanya, soalnya dia nambahnya konstan teman-teman. Yang ini yang geometrinya. Artinya kita punya apa? Kita punya ini tuh 1 ditambah N-1 kali 1, nggak usah ditulis, dikali 1/3 dikali R pangkat dikali pangkat N-1. Oke. Nah, ini tuh kan kelihatan guys, dia tuh bakal jadi konvergen begitu. Nah, untuk sebuah aritmatika geometrika, dia tuh bisa ditulis untuk yang tahingganya agak beda sedikit teman-teman. Wait. Jadi yang biasa A 1 kurang R
Tapi ada tambahnya. Beda dikali R dikali 1 dikurang R kuadrat. Oke. Nah, kita masukin aja yuk ke rumusnya. 1 dikurang 1 kurang 1 per 3 tambah B kali R. 1 kali 1 dikurang 1 dikurang 1 per 3. Kita kuadratin. Jadinya 1 per 2 per 3 tambah 1 per 2 per 3 kita kasih kuadrat sama dengan 3 per 2 ditambah 1 per 4 per 9. Oke. Oh, ini sorry guys, ini tuh B kali R nih sepertiga ya, aku lupa. R-nya sepertiga salah. Nah, aku bisa coret jadi 4 per 3 sama dengan 3 per 2 tambah 3 per 4 sama dengan 6 tambah per 4 tambah 3 per 4 jadinya hasilnya itu 9 per 4. Oke, ini kasus khusus aja. Menurut aku lumayan jarang keluar, cuman kita bisa jaga-jaga aja duluan. Jadi itu deret aritmatika geometri gitu guys. Oke guys, gitu aja dulu buat kelas gratisan ini. Aku tutup dulu ya guys. Kalau ada yang masih bingung boleh banget kita tanya-tanya dulu sama 1437. Aman semua kah guys? Kalau aman boleh kasih reaction ya. Thank you Cimal, thank you Mandewi. Oke guys, thank you banget ya udah datang buat kelas hari ini. Aku udahin dulu ya. Nanti buat catatan dan recordingnya bakal di-share kayak biasa. Thank you guys, thank you semuanya. Selamat menikmati weekend. Aku tutup ya.